Kamu tahu nggak, otak kita itu kayak pintu rumah yang setengah terbuka. Kita udah jagain pintu itu, tapi ternyata banyak orang yang bisa masuk tanpa izin, tanpa sepengetahuan kita. Hari ini kita akan membahas Dark Psychology karya dari James William. Katanya, buku ini berisi teknik yang sering dipakai buat ngontrol seseorang tanpa disadari. Katanya, buku Dark Psychology ini mengajari bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam kepalamu, kemudian mainin kamu pakai rasa bersalah, rasa sayang, bahkan rasa butuh. Katanya, kamu nggak akan sadar karena semua itu dikasih lewat perhatian, bukan kekerasan. Emang iya? Kenapa kita bisa dimanipulasi? Jadi gini, secara natural kita semua pengen dimengerti, kita semua pengen diterima, dan karena itu kita punya satu celah yang gampang banget dimanfaatin orang, yaitu emosi. Pernah nggak kamu curhat masalahmu ke seseorang, terus dia dengerin kamu dengan baik, dia kelihatan peduli, dia bilang dia mengerti, dan dia selalu ada buat kamu. Pelan-pelan kamu mulai merasa akrab, nyaman, terus ngerasa kayak berhutang budi sama dia. Sampai pada titik kamu ngerasa nggak enak buat nolak permintaan atau ajakan dia. Kamu ngerasa harus nurut karena dia udah baik sama kamu. Nah, ini disebut emotional leverage, teknik manipulasi paling dasar. Di sini, James William menjelaskan banyak manipulasi itu justru berangkat dari sesuatu yang kelihatannya positif. Mulai dari perhatian, empati, kata-kata manis, validasi, semuanya disusun buat bikin kamu percaya. Dan ketika kamu percaya, kamu akan nurut. Ketika kamu nurut, kamu mulai ngorbanin hal kecil demi dia. Mulai dari waktu, tenaga, bahkan sampai rela mengorbankan harga diri. Nah, di titik itu, kamu nggak sadar kalau kamu udah dikunci secara emosional. Karena otak kita dibentuk buat nyari rasa aman, bukan nyari kebenaran. Dan perhatian itu terasa aman, apalagi kalau kita lagi kosong, lagi butuh dukungan, lagi down, dan sebagainya. Nah, di dalam buku ini, ada banyak banget trik manipulasi yang wajib banget kamu tahu. Mulai dari mirroring, yaitu ketika si manipulator niru gaya bicara, ekspresi, bahkan gesturmu, biar kamu ngerasa cocok dan nyaman. Lalu muncullah reciprocity trap, jebakan rasa berhutang. Misalnya dia bilang, gua udah bantuin lo, masa lo nggak mau bantuin gua? Nah, pelan-pelan kamu dijebak pakai moral. Ini yang bikin banyak orang susah keluar dari relasi manipulatif. Bahkan kalau udah tahu mereka disakiti, ada yang namanya trauma bonding, yaitu keterikatan yang tumbuh justru dari siklus disakiti lalu diberi harapan. Dan yang paling kejam, pelaku manipulasi sering pakai teknik gaslighting, bikin kamu meragukan realitasmu sendiri. Kamu mulai mikir, jangan-jangan ini salah gua. Padahal enggak, kamu cuma dibikin ragu sama persepsimu sendiri. Inilah kenapa banyak orang nggak sadar kalau mereka sedang dimanipulasi. Karena semuanya dibungkus dengan sangat rapi. Nggak ada bentakan, nggak ada makian, yang ada cuma ilusi. Karena otak kita lebih suka ilusi yang nyaman daripada kenyataan yang nyakitin. Sekarang bayangin gini, ada seseorang yang masuk ke dalam hidupmu membawa cerita sedih tentang masa lalunya, tentang pengkhianatan, luka batin, trauma yang dialami, dan sebagainya. Kamu yang baik hati tentu ngerasa kasihan, kamu jadi pengen membantu dia, kamu ngerasa dibutuhkan, dan disitulah jebakannya dimulai. Di dalam buku ini, James William menyebutnya sebagai teknik victim card manipulation. Orang ini sengaja menempatkan dirinya sebagai korban untuk dapetin simpati. Tapi tujuannya bukan murni buat cerita, melainkan untuk mengontrol respon emosionalmu. Ketika kamu udah keburu simpati, kamu akan ngerasa nggak enak hati buat nolak dia. Kamu akan lebih toleran kalau dia bersikap kasar. Kamu bakal mikir bahwa, dia cuma lagi trauma. Padahal, dia sadar betul apa yang sedang dia lakukan. Teknik berikutnya disebut triangulation. Ini sering banget dipakai dalam hubungan yang toksik. Singkatnya, pelaku manipulasi akan membandingkan kamu dengan orang lain untuk bikin kamu merasa kurang. Dan ketika kamu merasa kamu nggak cukup, kamu jadi lebih mudah dikendalikan karena kamu merasa harus memperbaiki diri sesuai standar dia. Kemudian ada juga yang namanya intermittent reinforcement. Ini istilah psikologi yang artinya kasih pujian atau hadiah secara acak. Jadi, kadang kamu dipuji banget, kadang diabaikan secara total. Emosimu dibuat naik turun, dan tanpa sadar, kamu jadi kayak ketagihan sama validasi dari orang itu. Ini teorinya sama kayak mesin slot di dalam kasino. Bukan soal menangnya, tapi soal kemungkinan menang yang bikin orang kecanduan.
Kemudian ada juga teknik future faking. Ini sering banget muncul di hubungan percintaan, bahkan di dunia bisnis. Pelaku bakal menjanjikan hal-hal indah di masa depan, kayak ngajakin nikah, ngajakin bisnis bareng, atau mimpi-mimpi besar lainnya. Tapi semua itu cuma angan-angan. Janji itu dipakai buat ngegantung kamu, supaya kamu tetap bertahan. Padahal nggak ada bukti nyata kalau dia beneran serius. Dan yang nggak kalah bahaya, namanya covert aggression. Ini bentuk agresi tersembunyi yang dibungkus dengan sopan santun. Misalnya komentar yang kelihatannya biasa aja tapi ternyata menyakitkan. Kayak, kamu keren kok meski nggak sepintar dulu. Nah, komentar ini pelan-pelan mengikismu dari dalam. Banyak dari teknik ini nggak kelihatan jahat di permukaan, tapi dampaknya besar. Bikin kamu mulai meragukan diri sendiri, bikin kamu merasa kecil, dan akhirnya bikin kamu tunduk kepada dia. Sekarang kita masuk ke bab 3, ketika kebaikan dipakai untuk manipulasi. Di permukaan, mereka terlihat seperti orang yang baik, sering menasehati, sering berbicara atas nama Tuhan, negara, atau kebenaran. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang aneh. Mereka terlalu sering merasa paling benar, dan ketika kamu mulai mempertanyakan niat mereka, kamu yang justru disalahkan. Itulah yang disebut dalam psikologi gelap sebagai moral manipulation, atau lebih spesifiknya gaslighting moral. Ini bukan sekedar kebohongan, ini adalah proses sistematis di mana seseorang memanfaatkan nilai-nilai suci, agama, keluarga, nasionalisme untuk mengontrol dan menekan orang lain secara psikologis. Mungkin kamu masih ingat berita ini. Di tahun 2017, ada lebih dari 60.000 orang tertipu oleh Biro Perjalanan Umroh yang katanya murah, amanah, dan islami. Tapi di balik itu semua, ada strategi manipulatif yang sangat licik. Mereka menggunakan simbol-simbol agama, testimoni spiritual, sampai gaya bicara yang lembut dan religius. Nah, itulah bentuk manipulasi moral yang lebih halus. Mereka menciptakan ketergantungan emosional. Mereka mengatur kamu lewat rasa hutang budi, dan kadang mereka memaksa kamu menyesuaikan diri demi menjaga citra baik mereka. Jadi, kamu perlu hati-hati, karena nggak semua yang terlihat baik itu benar-benar tulus. Kadang, kebaikan adalah alat, dan yang namanya alat bisa dipakai untuk membangun atau untuk menghancurkan. Kalau manipulasi bisa sekacau ini di level pribadi, bayangkan skalanya kalau ini terjadi dalam politik, media, bahkan pemasaran. Kita masuk ke bab 4. Dunia yang dimanipulasi. Dunia hari ini bukan lagi soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bisa mengendalikan persepsi. Kamu mungkin merasa punya kendali atas pikiran dan pilihanmu sendiri. Tahu nggak, kamu sedang hidup di antara narasi yang dibentuk, emosi yang diarahkan, dan keputusan yang dimanipulasi. Buku ini bilang manipulasi nggak selalu datang dari individu. Kadang justru dari sistem yang kamu percaya, media, politik, bahkan pemasaran. Cara mereka melakukannya lewat eksploitasi bias, fear mongering, dan mengontrol narasi. Contohnya politik. Saat pemilu bukan cuma visi misi yang dijual, tapi emosi, ketakutan, harapan, bahkan trauma masa lalu. Kandidat gak cuma membentuk opini, mereka membentuk realitas. Dark psikologi menyebut ini sebagai mass framing, di mana persepsi publik dibentuk sedemikian rupa agar keputusan kamu terlihat bebas, padahal udah diarahkan sejak awal. Di dunia pemasaran lebih parah lagi. Kamu pikir kamu beli produk karena butuh, padahal brand udah mengunci perhatianmu lewat warna, suara, bahkan aroma. Semua itu dirancang berdasarkan neuromarketing, turunan langsung dari manipulasi psikologi. Mereka tahu kapan kamu lemah, mereka tahu jam berapa kamu paling gampang tergoda. Mereka benar-benar udah menguncimu. Kemudian media, mereka punya satu kekuatan besar, yaitu narasi. Apa yang mereka angkat jadi sorotan, dan apa yang mereka diamkan itu semua bentuk kontrol. Dan ironisnya, banyak dari kita nggak sadar sedang dituntun oleh alur cerita yang sudah ditulis sebelumnya. Kita hidup di dunia yang dibentuk oleh persepsi, bukan kenyataan. Dan persepsi itu bisa dimanipulasi. Jadi, kalau duniamu aja bisa dimanipulasi, emang iya pikiranmu benar-benar masih jadi milikmu. Bab terakhir akan membantu kamu menjawab itu semua, bukan dengan paranoia, tapi dengan kesadaran. Manipulasi itu hanya bekerja kalau kamu nggak sadar kamu sedang dimanipulasi. Itu artinya, pertahanan pertama kamu bukan dari kekuatan mental, bukan pula dari kepercayaan diri, tapi dari kesadaran. Kamu perlu tahu dulu permainan seperti apa yang sedang dimainkan. Misalnya, ketika seseorang tiba-tiba perhatian dan memujimu, padahal sebelumnya dia cuek. Bisa jadi itu bukan tulus tapi teknik love bombing. Atau ketika kamu dibuat merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Mungkin kamu lagi jadi korban gaslighting. Kalau kamu sadar ini sejak awal, kamu bisa berhenti sejenak
sejenak dan bertanya sama diri sendiri, ini beneran aku yang salah atau aku lagi dimanipulasi? Buku ini ngasih kita banyak cara buat mengenali pola-pola gelap ini. Dan kalau kamu jeli, kamu bisa melihat prakteknya nggak cuma di hubungan pribadi, tapi juga di tempat kerja, media, bahkan politik. Salah satu strategi paling penting yang wajib kamu pahami adalah emotional detachment. Kamu harus belajar buat melihat situasi tanpa buru-buru bereaksi. Karena orang yang manipulatif itu jago banget mainin emosimu. Mereka pengen kamu marah, panik, atau merasa bersalah. Dan begitu kamu bereaksi, kamu sudah masuk ke dalam perangkapnya. Makanya kita harus mulai membangun kebiasaan cek fakta sebelum percaya, berhenti sejenak sebelum ambil keputusan penting, dan observe sebelum percaya siapapun. Kadang yang paling gelap itu bukanlah tempat yang tanpa cahaya, tapi ruang di dalam kepala kita sendiri, di mana pikiran orang lain diam-diam masuk, menetap, dan membentuk cara kita melihat dunia tanpa kita sadari. Kita berjalan, memilih, bahkan mencintai dengan pikiran yang mungkin bukan milik kita. Dunia hari ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih bisa mempengaruhi persepsi orang lain. Kemarin ada yang tanya kenapa channel ini namanya Emang Iya. Ini karena aku pengen ngajak kita semua untuk mulai bertanya. Misalnya dalam konteks ini, emang iya kita udah berdaulat atas pikiran kita sendiri? Emang iya kita bisa memilih? Emang iya kita nggak dimanipulasi? Memang iya.